Skui, iBig Studio di sini dan ini adalah film berjudul Perfect Strangers tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang sebuah permainan yang dilakukan oleh 7 orang bersahabat. Namun, permainan ini malah membuka satu persatu rahasia mereka dan menimbulkan perpecahan pada akhirnya. So, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, mari kita mulai saja videonya. Berawal dari sebuah acara reunian yang diadakan oleh 7 orang bersahabat. Anna dan Antonio merupakan sepasang suami istri. Mereka berdua tinggal dengan seorang anak dan ibu kandung Antonio. Hubungan mereka berdua tidak terlalu harmonis. Antonio mempunyai seorang teman wanita di ponselnya. Dia chattingan dengan wanita ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anna. Anna juga nggak ada bedanya. Setelah membaca sebuah pesan dari seseorang yang misterius di dalam ponselnya, Anna dengan sengaja melepas celana yang sedang dia pakai. Blanca dan Eduardo merupakan pasangan yang baru saja menikah. Layaknya pasangan yang masih kasmaran, hubungan asmara mereka lagi panas-panasnya. Malahan sebelum berangkat ke acara reunian, mereka masih menyempatkan untuk berhubungan. Alfonso dan Eva, sepasang suami istri yang telah memiliki seorang anak perempuan. Acara reunian kali ini akan diadakan di apartemen mereka. Namun, malam itu terjadi sedikit perdebatan karena anak mereka yang sudah mulai tumbuh dewasa. Kini membuat Eva sedikit khawatir karena pergaulannya yang mulai tidak terkontrol. Alfonso menanggapi ini dengan sangat santai. Dia sedikit kaget saat melihat Eva mengenakan sepasang anting yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Di sini Anna menemukan alat kontrasepsi di dalam tas anaknya itu yang gak sengaja dia temukan saat sedang mencari sebuah korek api. Dalam perjalanannya, Blanca merasa sedikit minder untuk ikut dalam acara ini. Mengingat umur pernikahannya yang baru 1 tahun, dia adalah orang baru dalam acara reunian ini. Terlebih, Eva yang menjadi tuan rumah kali ini tidak begitu dekat dengannya. Satu demi satu mereka sampai di lokasi reunian. Diawali dengan Anna dan juga Antonio, dan disusul oleh Blanca dan Eduardo. Mereka semua mulai saling berbincang membicarakan PP yang belum sampai pada saat itu. Mereka sangat penasaran dengan pasangan PP yang bernama Luvia. Tapi di tengah perbincangan itu, Alfonso menerima sebuah pesan di ponselnya. Berita hangat yang menjadi perbincangan pada saat itu, malam ini diprediksi akan terjadi sebuah gerhana bulan. Blanca dan Eduardo mulai tertawa karena di tempat asal mereka terdapat sebuah kebiasaan konyol yang diyakini oleh orang-orang setempat. Mereka membuka bagian auratnya dan memperlihatkannya ke arah bulan dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Namun, keadaan berubah canggung saat Blanca mencoba memperagakannya. Akhirnya, orang yang mereka bicarakan sampai di tempat itu. Namun, mereka semua kecewa. PP datang seorang diri mengingat pasangannya yang bernama Luvia tidak dapat hadir karena sedang mengidap sebuah penyakit menular yang tentunya dia nggak mau menularkannya sama orang-orang yang ada di sana. Karena semuanya sudah berkumpul, mereka mulai menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Eva dan Alfonso sebelumnya. Saat makan, terjadi perdebatan tentang penggunaan ponsel yang hanya menimbulkan masalah bagi sebuah hubungan. Setiap orang tentunya merahasiakan sesuatu dari orang lain. Karena permasalahan itu, Antonio menantang Anna untuk memeriksa isi ponselnya dengan syarat ponsel Anna juga diperiksa oleh Antonio. Tapi karena sama-sama takut kalau rahasia mereka akan terbongkar, akhirnya mereka membatalkannya. Semua yang duduk di sana mulai mengakui bahwa mereka nggak memiliki rahasia apapun dalam ponsel mereka. Namun melihat ucapan dan gerak-gerik suaminya, Blanca mulai merasa curiga. Blanca menemukan sebuah ide menarik dengan mengajak semua teman-temannya yang ada di sana untuk memainkan sebuah permainan. Ponsel milik mereka masing-masing akan dikumpulkan di atas meja, dan ketika ada pesan masuk maupun panggilan yang masuk akan mereka baca dan dengarkan secara bersama-sama. Mendengar ide Blanca, semuanya menjadi agak takut. Tapi karena gengsi nggak mau terlihat menyimpan sebuah rahasia, akhirnya satu persatu mulai setuju dan menaruh ponsel mereka di atas meja. Ahí va el mío. Mucho.
Secara tiba-tiba angin berhembus kencang sampai-sampai menjatuhkan salah satu kendi di ruangan itu. Mereka semua terkejut dan berlari keluar. Di sana semuanya tampak kacau hingga terjadi sebuah kecelakaan. Pada malam itu terjadi sebuah gerhana bulan yang gak seperti biasanya. Mereka menyebutnya gerhana bulan darah. Karena udara di luar mulai dingin, semuanya kembali masuk ke dalam ruangan. Anak Eva dan Alfonso yang bernama Sophie berpamitan untuk pergi keluar bersama teman-temannya. Semua orang di sana terpukau melihat penampilan Sophie yang tampak berbeda. Sementara itu, tiba-tiba salah satu ponsel berbunyi. Itu adalah ponsel milik Eduardo. Seseorang mengiriminya sebuah pesan yang membuat Blanca marah. Tiba-tiba saat itu seseorang melakukan panggilan. Saat semua dalam keadaan cukup tegang, ternyata mereka semua sedang dikerjain sama Alfonso dengan ponsel milik Sophie. Melihat Sophie yang sudah tumbuh dewasa, Blanca berpendapat bahwa memiliki seorang anak adalah kebahagiaan yang diperlukan oleh setiap pasangan. Namun tentunya ada pendapat yang gak setuju dengan hal itu. Misalnya Pepe yang menganggap bahwa pasangan yang tidak memiliki anak akan jauh lebih harmonis. Tentu saja dia berpendapat demikian karena tidak memiliki seorang anak. Di tengah perdebatannya, tiba-tiba ponsel Pepe berbunyi. Dia mendapat telepon dari adiknya yang bernama Marta. Marta ingin memberitahu informasi tentang pekerjaan yang dia carikan untuk Pepe karena sudah 4 bulan Pepe tidak memiliki pekerjaan. Namun hingga saat ini Pepe masih menolak pekerjaan itu karena ingin mendapatkan sedikit ketenangan. Panggilan kedua berasal dari ponsel Eva. Ayahnya ingin menginformasikan nomor ponsel dokter bedah karena Eva akan melakukan operasi pembesaran payudara. Di sini Blanca berpendapat kalau Eva harusnya dapat menerima kekurangan dalam dirinya karena profesi Eva adalah seorang psikolog. Tentunya ini sedikit mengherankan, karena kesehariannya adalah memberikan penilaian terhadap psikologi orang lain. Ditambah lagi, Eva nggak mau kalau Alfonso yang mengerjakan hal itu. Padahal suaminya adalah seorang dokter operasi plastik. Eva menganggap hal seperti itu terlihat sedikit kurang etis, sehingga perdebatan itu membuat Eva sedikit jengkel. Pepe yang merasa sedikit bosan keluar dari ruangan itu untuk menyalakan sebatang rokok. Antonio juga mengikuti Pepe keluar. Di sana dia meminta Pepe untuk membantunya. Karena ponsel mereka terlihat sama, Antonio ingin berganti ponsel dengan Pepe karena dia takut rahasianya akan terbongkar. Dia memiliki teman wanita yang selalu mengirimi foto di saat malam hari sekitar pukul 10 malam. Pepe awalnya sempat menolak hal itu. Namun karena sedikit mendapat paksaan dari Antonio, Pepe akhirnya setuju untuk membantunya. Ponsel Pepe tiba-tiba menampilkan sebuah video senam. Itu adalah aplikasi olahraga yang ia gunakan untuk menurunkan bobot tubuhnya. Dia melakukan gerakan senam yang diperintahkan saat itu juga. Di saat bersamaan, Ana gak sengaja menumpahkan air tepat mengenai baju kesayangan Alfonso. Di tengah kepanikan itu, diam-diam Antonio mengganti ponsel miliknya dengan ponsel Pepe. Tak lama setelah itu, ponsel yang aslinya milik Antonio berbunyi. Namun, semua orang mengira kalau itu adalah ponselnya Pepe. Seorang wanita mengirim foto vulgarnya ke ponsel itu. Setelah semua melihat isi fotonya, Pepe menjadi bahan tertawaan yang tentu saja membuat dia jengkel. Tapi dia nggak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi karena dari awal Pepe sudah setuju untuk membantu Antonio. Kini ponsel milik Pepe juga berbunyi. Sekarang semua mengira bahwa ponsel itu adalah milik Antonio. Dia mendapat sebuah pesan dari temannya yang bernama Borja. Ekspresi Pepe mulai berubah. Pada awalnya Antonio nggak mau buat ngebalas pesan itu. Namun karena takut Ana akan curiga, dia meminta pendapat bagaimana membalasnya. Pepe mulai sedikit bersikap aneh dan menceramahi mereka semua hingga Antonio nggak jadi ngebalas pesan itu. Sekarang sebuah pesan masuk ke ponsel milik Ana. Itu adalah pesan dari sebuah jasa penjualan properti. Mereka menginformasikan akan memberikan diskon untuk rumah yang dipilih oleh Ana. Rumah ini sengaja ia pesan untuk ibu mertuanya. Dia merasa nggak betah dan sangat terkekang karena harus serumah dengan ibu Antonio. Mendengar hal itu, Antonio jadi emosi dan pertengkaran pun terjadi antara mereka. Untuk mengalihkan situasi panas saat itu, Blanca kembali teringat dengan gerhana yang terjadi malam ini. Mereka semua berkumpul untuk menyaksikan kejadian yang sangat langka itu.
Blanka mengajak mereka semua untuk berfoto bersama. Namun anehnya hasil yang didapat mereka semua malah tidak terlihat. Tapi di saat akan memotret kembali, ponsel Blanka menerima sebuah pesan dari mantannya yang tentu saja membuat Eduardo sedikit curiga. Namun setelah Blanka membuktikan kalau mantannya itu sedang dekat dengan wanita lain, Eduardo akhirnya percaya kalau Blanka cuma sekedar teman curhat dari mantannya itu. Setelah berkumpul di meja makan kembali, kali ini ponsel Alfonso berdering. Yang berada pada panggilan itu adalah Sophie. Alfonso menjawab panggilan itu dengan pengeras suara. Dari pembicaraan mereka, Alfonso menasehati anaknya tentang cinta monyet yang sedang Sophie rasakan. Rupanya Alfonso merupakan seorang ayah yang sangat bijak. Alfonso memberikan pengertian pada Sophie sehingga semua yang ada di ruangan itu terlihat kagum padanya. Tiba-tiba ponsel Antonio yang sebenarnya adalah milik Pepe kembali berbunyi. Kali ini Borja melakukan panggilan suara. Semua orang mendengar apa yang Borja katakan. Dari semua ceritanya tersirat bahwa si pemilik ponsel memiliki hubungan dengannya. Ternyata Pepe memiliki kelainan. Ia adalah jeruk makan jeruk. Mereka yang tidak tahu menatap terkejut pada Antonio. Antonio mulai menjelaskan sebisanya. Dia juga nggak mau membuka semua kebohongannya karena takut rahasianya akan terbongkar. Di sini Ana sangat marah sekali pada Antonio. Ia mengira suaminya adalah penyuka sesama jenis dan tidak lagi mau percaya dengan penjelasannya. Namun gak cukup sampai di sana. Di saat itu juga Borja kembali mengirim sebuah pesan yang mengatakan kalau dia merindukan si pemilik ponsel, yaitu Pepe. Mendengar hal itu, Ana sangat frustasi. Keadaan berubah menjadi sangat tenang. Pepe hanya dapat diam. Semua orang menatap sinis pada Antonio. Sementara Eva dan Blanka menenangkan Ana yang mulai mabuk, Eduardo merasa kesal pada Antonio. Selama 20 tahun mereka berteman, tapi Antonio masih merahasiakan satu hal padanya. Ana mulai menghakimi suaminya, mempertanyakan segala hal mengenai masalah itu. Antonio yang merasa marah mulai terpancing emosi dan mengajak istrinya untuk pulang guna membahas masalah itu di rumah. Saat itu juga ponsel Eduardo berdering. Temannya yang bernama Mario bertanya masalah cincin yang dia berikan pada Blanka. Tapi gak hanya cincin, Mario juga bertanya masalah anting yang dibeli oleh Eduardo. Di sini Blanka heran. Dia gak pernah melihat anting itu, bahkan gak pernah memakai anting seumur hidupnya. Saat itu gerak-gerik Eva mulai mencurigakan. Dia berusaha menyembunyikan anting yang sedang dia pakai dengan rambutnya. Di sini Alfonso mulai merasa curiga pada Eva. Sialnya lagi, kembali berdering. Kali ini ponsel Eduardo dihubungi oleh seorang gadis bernama Lola. Dia berbicara seakan terbukti positif hamil melihat hasil tes pack yang berwarna merah. Blanka menjadi sangat sedih. Dia mengunci diri di kamar mandi dan menyesali pernikahannya di sana. Sementara itu, Eva menarik Eduardo dan menyerahkan anting yang sedang dia pakai. Alfonso yang mulai tahu apa yang sedang terjadi bertanya pada Eva. Namun dia berkata kalau nggak ada yang ingin dia ceritakan. Saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel milik Ana. Ponsel itu tepat berada di tangan Antonio dan dia membaca pesan itu dengan sangat lantang. Seseorang yang bernama Hugo mengirim pesan padanya. Hingga semuanya menjadi sangat kacau. Antonio mengejar dan memaksa istrinya untuk membuktikan ucapan Hugo kalau malam itu Ana lagi nggak pakai celana. Semua kekacauan berhenti saat Alfonso berteriak menghentikan Antonio. Vuelves a tocar a tu mujer. Karena kejadian itu, Ana jadi berpisah dengan Antonio. Di sini Pepe mulai mengaku bahwa dia adalah seorang gay. Mereka saling bertukar ponsel untuk menyelamatkan Antonio, tapi semuanya malah tambah kacau. Blanka keluar dari kamar mandi dan melempar cincin tunangannya lalu memutuskan hubungan dengan Eduardo. Alfonso memeriksa anting yang tadi dipakai sama Ana. Karena tahu kalau anting itu adalah pemberian dari Eduardo, Alfonso lalu menampar Eduardo dan mengusirnya. Akhirnya permainan yang mereka mainkan malah ngerusak rumah tangga sekaligus pertemanan mereka selama ini. Eva menyesal terhadap apa yang telah terjadi. Andai dia dapat memutar waktu dan kembali ke masa lalu, dia akan merubah segalanya. Dengan kesedihan yang sedang dia alami, Eva melempar ponselnya dari lantai 2 apartemen itu. Seketika angin bertiup kencang dan secara tiba-tiba waktu mundur kembali. Mereka semua kembali berkumpul saat permainan perusak hubungan itu belum diadakan.
Eva tentu nggak mau mengulang perpecahan yang terjadi. Dia menolak untuk bermain seperti sebelumnya dan mereka kembali makan bersama tanpa gangguan ponsel yang mereka bawa. Dan film ini pun berakhir. So, sekian dulu buat kali ini and see you in the next film.